Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Zhen Yuandao dan Zhong Qing juga menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Jika ada masalah dengan berbagai sumber rumput peri yang diberi makan, mengapa makhluk spiritual lainnya baik-baik saja? Kaisar Xiao, bolehkah saya masuk dan melihat lebih dekat? Chen Ping bertanya pada Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, tentu saja, tetapi Tuan Chen harus lebih berhati-hati. Banyak dari makhluk spiritual yang sakit ini tidak patuh dan mungkin menyerang Anda. Saya akan memperhatikan. Chen Ping mengangguk, lalu meminta Xiao Yuanshan untuk membuka formasi, lalu masuk. Yang lain mengawasi di luar, tapi Xiao Yuanshan siap membuka formasi kapan saja untuk mengeluarkan Chen Ping. Setelah Chen Ping masuk, makhluk spiritual ini tidak menyerang Chen Ping. Mereka hanya menatap Chen Ping dan mengabaikannya. Chen Ping berjalan menuju makhluk roh yang tergeletak di tanah dan dengan lembut menyentuh kepala makhluk roh itu dengan tangannya. Namun, makhluk roh itu tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidak mau mengangkat kelopak matanya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa makhluk roh itu pasti sakit parah. Anda harus tahu bahwa makhluk roh sangat waspada. Kecuali pemiliknya, jika ada orang asing yang mendekat, mereka pasti akan menjadi gila. Aura di tubuh Chen Ping tidak familiar bagi makhluk roh ini, tetapi makhluk roh itu membiarkan Chen Ping menyentuhnya tanpa reaksi apapun. Dia menembakkan aliran energi spiritual dan mengedarkannya ke seluruh tubuh makhluk spiritual, tetapi Chen Ping tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kemudian Chen Ping berjalan di depan macan tutul-tutul. Tepat ketika Chen Ping hendak menjangkau macan tutul itu, tiba-tiba terdengar suara dengusan di perut macan tutul itu. Ini tandanya macan tutul itu hendak menyerang manusia. Terlebih lagi, roh macan tutul membuka matanya dengan cahaya merah, dan taringnya yang besar terus terlihat ke arah Chen Ping. Ini peringatan untuk Chen Ping, jangan mendekatinya lagi, kalau tidak dia akan menyerang. Chen Ping memandang roh macan tutul di depannya. Dia memiliki kekuatan untuk melampaui alam bencana, dan sekilas. Itu adalah jenis makhluk roh yang ganas, tetapi sekarang Chen Ping ada di depannya, roh macan tutul hanyalah sebuah ancaman. Ia menolak untuk membiarkan Chen Ping mendekat dan tidak melancarkan serangan, yang membuktikan bahwa roh macan tutul itu juga sakit parah. Chen Ping mengabaikan ancaman dari roh macan tutul dan mendekati roh macan tutul lagi. Kali ini, roh macan tutul berdiri dan mulai menyerang. Tuan Chen, jangan dekat-dekat dengan macan tutul itu. Orang ini sangat kejam. Dia tidak mau mendengarkan siapapun kecuali saya. Petik 2. Meskipun roh macan tutul sudah sakit dan tidak lagi begitu kejam dan ganas, bukan berarti ia bisa disentuh oleh orang asing begitu saja. Selain itu, macan tutul roh ini juga mampu melampaui alam kesengsaraan. Jika menyerang Chen Ping dan menyebabkan makhluk roh lainnya menyerang Chen Ping, itu akan merepotkan. Jangan khawatir, Kaisar Xiao. Saya hanya ingin mencari tahu di mana letak masalahnya. Kalau begitu aku akan menggunakan kemampuanku untuk menidurkan makhluk spiritual ini, sehingga kamu dapat menyelidikinya dengan aman. Tidak, jika makhluk roh koma, tidak ada cara untuk mendeteksi kelainan pada tubuh mereka. Macan tutul roh ini tidak akan menyakitiku. Chen Ping berkata dengan percaya diri. Chen Ping berjalan menuju Lingbao, yang membuat Zhen Yuandao dan yang lainnya gugup. Ini adalah binatang spiritual, meskipun telah dijinakkan dan lebih jinak dibandingkan binatang buas itu, bukan berarti ia bisa dibelai begitu saja. Terlebih lagi, jika macan tutul spiritual ini menjadi gila, tidak ada bedanya dengan monster. Selain itu, ada makhluk spiritual lain di sekitarnya yang benar-benar membahayakan dirinya sendiri. Kaisar Xiao, tolong aktifkan formasinya secepatnya dan biarkan Tuan Chen keluar. Melihat ini, Nenek Zhen buru-buru berkata pada Xiao Yuanshan.
Chen Ping adalah laki-laki Bai Qian. Jika Chen Ping memiliki kekurangannya, Bai Qian mungkin tidak ingin hidup lagi. Anda mengaktifkan formasi saat ini, saya khawatir makhluk roh akan menjadi gila dan bergegas keluar. Jangan khawatir, selama Tuan Chen dalam bahaya, saya akan membunuh semua makhluk roh ini segera mungkin. Kata Xiao Yuanshan. Untuk menghibur Chen Ping, Xiao Yuanshan tidak ragu-ragu membunuh semua makhluk spiritual yang berharga ini, yang menunjukkan status Chen Ping di Xiao Yuanshan. Tahukah Anda, sangat sulit mendapatkan makhluk spiritual, dan butuh waktu lama untuk menjinakkannya sedikit demi sedikit. Semua makhluk spiritual ini terbunuh, yang juga merupakan kerugian besar bagi dinasti Xiao. Pada saat ini, Chen Ping telah tiba di depan roh macan tutul. Roh macan tutul dengan mata merah membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menyerang Chen Ping ketika tiba-tiba ekspresi ketakutan muncul di mata merahnya. Dia benar-benar merasakan tekanan dari binatang suci dari Chen Ping. Tekanan dari Raja Binatang ini membuat roh macan tutul yang awalnya gila menjadi jujur dalam sekejap. Tahukah Anda, Chen Ping adalah wujud asli naga emas, dengan darah klan binatang di tubuhnya, dan dia juga klan naga, Raja Binatang. Semburan sedikit roh naga Chen Ping membuat macan tutul roh gila ini menjadi sangat jujur. Saya melihat roh macan tutul tergeletak di tanah, seperti seekor anjing pesek, mengibaskan ekornya ke arah Chen Ping. Chen Ping membelai kepala roh macan tutul, dan semburan energi spiritual menembus tubuh roh macan tutul. Saat ini, Xiao Yuanshan dan Zhen Yuandao sedikit bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana macan tutul spiritual ini, yang awalnya gila, tiba-tiba menjadi sangat jujur. Mereka tidak merasa bahwa Chen Ping menggunakan kekuatan fisiknya untuk menekan roh macan tutul. Setelah memeriksanya, tidak ada yang istimewa dari macan tutul roh ini, yang membuat Chen Ping sedikit malu. Jika penyebabnya tidak dapat ditemukan, tidak ada cara untuk mengobatinya. Tidak ada masalah dengan sumber makanan, tidak ada masalah dengan lingkungan berkembang biak, dan bahkan orang-orang yang membesarkan makhluk roh ini dipilih dengan cermat, dan mereka semua adalah orang yang sama yang mengikuti makhluk roh lainnya. Sekarang hanya di halaman ini, makhluk roh itu menunjukkan gejala, yang membuat Chen Ping sedikit bingung. Chen Ping keluar dari formasi dan berkata dengan sedikit malu, Kaisar Xiao, saya belum menemukan penyakit makhluk roh, jadi tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Saya perlu mengamatinya sebentar untuk lihat apa penyebabnya. Tidak masalah, Tuan Chen, Anda bisa tinggal di sini sekarang dan Anda bisa mempelajarinya perlahan. Selain itu, saya akan membawa Tuan Chen untuk mendapatkan sendiri tulang abadi itu. Jika memungkinkan, saya harap Tuan Chen dapat tinggal di dinasti Xiao kami selamanya. Karena Tuan Chen adalah tamu Anda dapat berjalan kemana saja di dinasti Xiao, tidak ada yang berani menghentikannya. Petik 2. Xiao Yuanshan ingin mempertahankan Chen Ping. Lagi pula, di mata Xiao Yuanshan, Chen Ping adalah orang yang berbakat. Jika dia bisa bertahan di dinasti Xiao, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi dinasti Xiao. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Xiao, saya memahami kebaikan Anda, tetapi saya sudah terbiasa dengan kebebasan, dan masih banyak hal yang belum diselesaikan. Anda juga tahu bahwa saya masih diburu oleh iblis aliansi penyegel. Dinasti Xiao hanya akan membawa masalah kepada Kaisar Xiao. Tuan Chen, jika Anda tetap tinggal di dinasti Xiao, aliansi penyegel iblis tidak akan berani mengejar Tuan Chen di wilayah dinasti Xiao. Tidak, aku di sini untuk membantu Kaisar Xiao menyembuhkan makhluk roh, dan aku harus segera kembali ke wilayah tengah secepat mungkin. Sekarang keluarga Feng telah menduduki kota Kaisar Rubah, wanitaku menjadi tunawisma. Aku bisa, jangan hanya duduk dan menonton. Chen Ping Yao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Feng. Xiao Yuanshan sedikit mengernyit, lalu memandang Yuan Qiang yang berdiri di samping dan berkata, Perdana Menteri Yu, kota mana yang paling dekat dengan wilayah tengah?
Kembali ke Kaisar Xiao, itu adalah kota Gailwin di mana Jenderal Qian ditempatkan. Kata Yu Wenqiang, segera beritahu Jenderal Qian, bawa orang ke kota Kaisar Rubah, hancurkan keluarga Feng, dan bantu Tuan Chen merebut kembali kota Kaisar Rubah. Yu Wenqiang tertegun sejenak, lalu berbisik, Kaisar Xiao, keluarga Feng ini adalah anggota aliansi penyegel iblis. Mereka, saya tidak peduli aliansi apa yang mereka miliki. Ini adalah perintah. Beritahu Jenderal Qian, jika setelah 5 hari, aku belum mendengar berita tentang kehancuran keluarga Feng, biarkan dia datang ke kota kekaisaran untuk meminta maaf secara langsung. Wajah Xiao Yuanshan dingin dan tidak ada keraguan dalam suaranya. Tubuh Yu Wenqiang sedikit gemetar, lalu dia mengangguk dengan cepat dan berkata, saya mengerti, saya akan segera memberi perintah. Yu Wenqiang pergi, dan Xiao Yuanshan memandang Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, silakan tinggal di sini sebentar waktunya, jangan khawatir, ini hanya keluarga Feng, jangan khawatir. Chen Ping dan Zhen Yuan berkata, mereka semua sedikit terkejut saat melihat bagaimana Xiao Yuanshan menghancurkan sebuah keluarga hanya dengan satu keluarga kata. Tapi inilah kekuatan. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada kesulitan yang disebut kesulitan. Xiao Huang, terima kasih banyak. Chen Ping mengangkat tangannya ke arah Xiao Yuanshan. Chen Ping juga berencana untuk bergabung dengan orang-orang Chen Wenliang dari Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah untuk pergi bersamanya merebut kembali kota Huhuang dan menghancurkan keluarga Feng. Sekarang sepertinya sudah tidak berguna lagi. Xiao Yuanshan secara pribadi membuat pengaturan untuk Chen Ping dan yang lainnya, dan kemudian secara pribadi membawa tulang abadi. Ini adalah tulang kaki. Jelas sekali bahwa tulang tersebut telah menjadi batu giok sejak lama. Tulang kakinya yang jernih seperti batu giok putih. Saat Chen Ping mengambil tulang abadi, dia tahu bahwa ini adalah tulang Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Ciyun juga sangat bersemangat saat ini. Selama tulangnya bisa dikumpulkan, dia bisa terlahir kembali dan tidak perlu lagi tercekik di lautan kesadaran Chen Ping. Sekarang Raja Iblis Ciyun ingin bergerak, dia perlu menggunakan tubuh Chen Ping, tetapi tubuh Chen Ping tidak dapat memuaskan Raja Iblis Ciyun, jadi dia hanya bisa mengontrol penggunaan dua gerakan. Jika dia bisa dibangkitkan, Raja Iblis Ciyun pasti akan menemukan seseorang untuk diajak bertarung. Kaisar Xiao, bolehkah saya memberanikan diri untuk bertanya, dari mana Anda mendapatkan ini, tulang abadi ini? Chen Ping benar-benar ingin tahu, keabadian Xiao Yuanshan. Dari mana dia mendapatkan tulang itu? Jika dia tahu alamatnya, dia bisa mencoba peruntungannya di sana. Sekte Darah dan Tulang memintaku melakukan sesuatu untuk ini dan kemudian memberikannya kepadaku. Adapun dari mana mereka mendapatkannya, aku tidak tahu. Kata Xiao Yuanshan dengan jujur. Sekte Tulang Darah. Chen Ping sedikit terkejut. Dia sepertinya belum pernah mendengar tentang sekte ini. Sekte Tulang Darah adalah sekelompok pembudidaya iblis yang menggunakan tulang manusia dan darah manusia untuk berlatih dan telah beroperasi di area Gunung Iblis di wilayah selatan. Selanjutnya, orang-orang dari Sekte Tulang Darah akan melakukannya juga mengumpulkan banyak artefak yang tertinggal selama perang antara dewa dan iblis. Tulang abadi digunakan sebagai sumber daya untuk budidaya. Setelah diburu, Sekte Tulang Darah tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di wilayah dinasti Xiaoku, jadi mereka secara khusus memberikan tulang abadi ini sebagai hadiah. Xiao Yuanshan menjelaskan setelah Chen Ping. Kalau begitu, Sekte Tulang Darah masih berada di dinasti Xiao. Chen Ping tampak sedikit bersemangat saat mendengar ini. Dalam hal ini, Sekte Darah dan Tulang mungkin masih memiliki tulang dari Raja Iblis Scarlet Cloud. Jika Sekte Darah dan Tulang dapat mengumpulkan semua tulang dari Raja Iblis Scarlet Cloud, maka setelah Raja Iblis Scarlet Cloud terlahir kembali, bukankah dia menjadi penguasa dunia surgawi? Aliansi penyegel iblis macam apa? Keluargamu macam apa? Balrog macam apa?
Biarkan Raja Iblis Ciyun memercikkan air kencingnya dan membunuh mereka semua. Tidak lagi. Mereka sudah lama meninggalkan dinasti Xiao dan hanya dilindungi oleh dinasti Xiao Ku selama beberapa dekade. Mereka pasti telah kembali ke Gunung Tianmo lagi. Lagi pula, ada lebih banyak makhluk abadi yang jatuh di sana. Kata Yuan Shan. Oh, Chen Ping tampak tertekan. Tuan Chen, Anda sedang mencari sekte tulang darah. Apakah Anda masih menginginkan tulang abadi? Meskipun benda ini bagus, jika Anda ingin mengandalkan tulang abadi untuk berlatih, saya khawatir itu tidak semudah itu. Anda bisa gunakan saja sebagai senjata. Xiao Yuanshan melihat ekspresi Chen Ping, berkata cepat. Aku hanya bertanya dengan santai. Chen Ping segera tersenyum dan berkata. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Yuanshan pergi dan mengirim seseorang untuk mengirimi Chen Ping sejumlah besar sumber daya pelatihan.